Shalom, selamat Sabat untuk kita semua umat-umat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya pada malam hari ini kita boleh mendapat kesempatan untuk belajar akan pendalaman sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6 dengan judul Dan Bangsa Besar Manakah. Kita sudah mempelajarinya hari demi hari, pelajaran demi pelajaran dari 1 minggu yang lalu. Dan kita sudah tiba pada pendalaman sekolah Sabat, dan saya juga ingin menjelaskan tentang intisari atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran yang ke-6 ini. Dan tentunya lebih lengkapnya besok kita akan mempelajarinya kembali tentang pelajaran yang ke-6 ini. Ayat intinya terdapat di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Judulnya adalah Dan Bangsa Besar Manakah. Ini adalah sebuah kalimat pertanyaan, dan sudah tentu jawabannya adalah merujuk kepada bangsa Israel. Dan ketika kita belajar tentang kitab Ulangan, 3 pasal pertama itu menjelaskan tentang sejarah daripada perjalanan bangsa Israel ini. Dan bagaimana kita melihat bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa sekitarnya. Tetapi tampaknya di dalam perjalanan mereka justru menolak perintah-perintah Allah, dan mereka sering sekali mendukakan daripada hati Allah. Itu sebabnya kita sering mendengar istilah daripada bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan pelajaran kali ini akan menitik fokuskan kepada kasih dan kemurahan Allah yang tetap dikatakan terus bekerja untuk menghormati daripada perjanjian yang telah dibuat Allah kepada bangsa ini. Dan itu sebabnya ketika kita sebelumnya akan mempelajari daripada pelajaran selama 1 minggu ini, ada baiknya agar kita mengundang kehadiran Roh Kudus, kita berdoa agar kita dimampukan untuk mengerti daripada pelajaran ini. Kita berdoa. Tuhan di surga, pada saat ini kami siap untuk belajar akan pelajaran firman Tuhan mengenai pelajaran kisah bangsa Israel. Oleh sebab itu kami rindu untuk melihat dan merasakan tentang bukti kasih kemurahan Tuhan untuk menyertai bangsa ini dan juga menyertai kehidupan kami semua. Bantu kami ya Tuhan untuk boleh memetik hikmah pelajaran yang baik yang boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami juga. Agar kami sejatinya boleh senantiasa selalu setia, menunggu dan berpengharapan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka pelajaran sekolah Sabat kita. Pelajaran hari Minggu di sana judulnya adalah Jangan tambahkan atau kurangkan. Di dalam kehidupan kita, sering sekali kita menjumpai orang-orang yang suka menambahkan atau mengurangkan ya dari sebuah kalimat atau statement yang sudah disampaikan. Itu sebabnya di pelajaran kali ini kita bisa melihat bahwa jangan pernah menambah dan juga mengurangkan dari suatu porsi yang sudah ditetapkan. Sama seperti ketika Allah menetapkan prinsip hukum Tuhan, bangsa Israel di pelajaran ini mereka justru menambahkan ya tradisi-tradisi, segala sesuatu yang tidak ditetapkan oleh firman Tuhan itu ditambahkan, dan mereka mengurangkan esensi daripada apa yang sudah diterapkan oleh firman Tuhan. Jadi ketika menambahkan atau mengurangkan itu sama saja artinya merubah daripada esensi bagian hukum Tuhan itu. Itu sebabnya kita bisa melihat bangsa Israel, mereka menambahkan praktek-praktek penyembahan berhala, mereka tidak mengikuti ataupun melanggar hukum Tuhan, dan juga mereka mengikuti praktek-praktek kekafiran dan lain sebagainya yang bisa kita pelajari dari pelajaran-pelajaran selanjutnya yang bisa kita perhatikan. Dan bahkan di pelajaran berikutnya, judulnya di sana adalah tentang Baal Peor. Baal Peor ini adalah dewa bangsa kafir yang mana ketika mereka melakukan penyembahan kepada bangsa kafir ini,
mereka berpesta pora, meminum alkohol, anggur-anggur seperti itu, lalu mereka menari-nari dengan kebiasaan mereka dan melakukan perbuatan zina, dan tentunya ini akan mendukakan hati Tuhan. Sementara kita sudah mengerti tujuan daripada bangsa ini dipilih adalah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa sekitar yang boleh saja mereka belum mengenal tentang siapa Tuhan itu dan keajaiban luar biasa seperti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Tetapi sayangnya bisa kita perhatikan justru bangsa Israel mereka bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya frase atau frasa kata berzina yang selama ini mungkin bisa saja kita artikan berzina artinya di dalam hal rohani, artinya dia mengikuti Allah-Allah lain. Tetapi di pelajaran kali ini kita bisa melihat berzina itu juga masuk di dalam konotasi pelajaran fisik. Ya, itu sebabnya kita bisa perhatikan mereka bukan saja berzina secara rohani, tetapi mereka juga berzina dengan bangsa-bangsa kafir, dengan perempuan-perempuan kafir secara fisik. Dan itu tentunya mendukakan dan memalukan, ya, mendukakan hati Allah. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa mereka bangsa-bangsa Israel, mereka mengikuti keinginan hawa nafsu mereka mengikuti Baal Peor, mereka menyembahnya, dan pelajaran selanjutnya kita bisa melihat meskipun dikatakan pelajaran kita bahwa banyak yang dibinasakan, jumlahnya ribuan bahkan bisa lebih yang turut di dalam kemurtadan itu yang dibinasakan, tetapi Tuhan masih punya orang-orang yang setia di tengah bangsa Israel. Ya, sama seperti kehidupan zaman sekarang maupun zaman-zaman sebelumnya, Tuhan memiliki umat-umat yang setia, umat-umat pilihan, umat-umat yang sisa di setiap zamannya. Di zaman Nuh dan keluarganya lah yang adalah bangsa yang sisa, umat yang sisa, umat yang setia. Dan di zaman sekarang ini Tuhan juga punya umat-umat Tuhan yang setia, umat yang setia, umat yang sisa, yang senantiasa menjaga daripada perintah hukum Tuhan dan tidak mengikuti hancurnya dunia ataupun rusaknya pengaruh dunia. Itu sebabnya kita bisa lihat bahwa semua yang mengikuti Baal Peor itu dibinasakan. Tetapi setiap orang yang benar-benar berpaut pada Tuhan dibiarkan hidup. Ya, itu sebabnya tidak ada jalan tengah di dalam kehidupan kita. Kita harus memilih. Apakah kita mau mengikut Yesus atau kita melawan Yesus? Apakah kita mau berada di titik hitam atau kita berada di titik putih? Kita nggak bisa memilih, kita berada di tengah, di posisi abu-abu. Enggak bisa. Ya, kita harus menegaskan diri kita, mau di bagian ataupun berdiri di posisi yang seperti apa. Umat Tuhan yang terkasih, akar kata Ibrani yang digunakan di dalam Kejadian 2 ayat 24 itu sama seperti apa yang sedang kita pelajari di kitab Ulangan ini. Ya, berpaut itu artinya sama seperti seorang laki-laki yang dia meninggalkan keluarganya lalu dia berpaut menjadi satu dengan istrinya, atau sebaliknya, istri yang meninggalkan keluarganya, berpisah dari keluarganya dan berpaut menjadi satu dengan suaminya. Dan itulah yang Allah mau, ya. Umat Israel ataupun kehidupan kita saat ini harus berpaut. Ya, itu artinya berpegang teguh kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu setia dan Allah jugalah yang sanggup untuk menjaga kita supaya jangan jatuh. Tetapi kita harus membuat satu pilihan. Meskipun Allah juga sanggup dia untuk menjaga kita tetap setia di dalam Tuhan, tetapi pilihan itu kembali diberikan kepada kita. Apakah kita mau setia atau tidak? Itu sebabnya berpaut pada Allah caranya bisa dengan hubungan yang intim dan pribadi dengan Tuhan. Boleh melalui berdoa, boleh melalui belajar firman Tuhan ataupun Alkitab, boleh dengan setia beribadah kepada Tuhan,
atau bahkan mengikuti persekutuan-persekutuan rohani. Itulah yang akan membawa dampak positif, dampak rohani yang baik untuk kehidupan kita. Selanjutnya, di pelajaran hari Rabu, sama seperti judul intinya, dan bangsa besar manakah? Bapak Ibu sekalian, Tuhan menginginkan bangsa ini untuk menyadari bahwa mereka sudah dipanggil untuk menjadi berkat dan menjadi terang. Yang meskipun kita tahu tidak ada satupun berkat atau terang yang bisa menyelamatkan bangsa-bangsa di sekitar mereka yang sejatinya dimiliki oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena terang yang sesungguhnya yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus, Sang Mesias yang akan lahir di masa yang akan mendatang. Tetapi tugas mereka adalah mempertahankan terang yang sudah mereka punya itu sampai nanti ketika terang itu digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, umat-umat Tuhan yang terkasih, bangsa Israel menyembah dan melayani Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kita juga sama, kita bersyukur karena kita menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan kita, dan bahkan Allah yang memelihara kehidupan kita. Bukan sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah patung, bisa juga mereka menyembah kayu atau bahkan batu-batuan atau bahkan menyembah setan. Dan tidak ada pengharapan di dalam penyembahan yang seperti itu. Itu sebabnya bila kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Kamis, sekaligus daripada inti pelajaran hari Jumat, kita bisa melihat tentang kebijaksanaanmu dan akal budimu. Umat Tuhan yang terkasih, ada sebuah pelajaran penting di sini yang saya mau bagikan, bahwa dikatakan di sana semua terang dan semua kebenaran tidak akan mendatangkan kebaikan, baik bagi bangsa Israel maupun bagi bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka, jika mereka tidak menghidupkan kebenaran itu. Saya berpikir sejenak, merenung sejenak, dan ternyata memang benar apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Kebenaran yang kita punya tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita bila kita tidak menghidupkan kebenaran itu. Sama seperti kisah bangsa Israel dan juga kehidupan umat Tuhan yang hidup di zaman yang genting ini. Apabila kita memiliki terang yang sama, kebenaran yang sama, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita itu hanya menanam di dalam kehidupan kita, tertanam, tidak kita bagikan kepada orang lain, tidak kita hidupkan kepada orang lain, maka orang lain pun tidak bisa melihat kebenaran yang kita punya itu. Itu sebabnya kuncinya adalah menghidupkan daripada kebenaran yang sudah kita punya dan menjadi saksi bagi dunia. Itulah pelajaran yang bisa kita perhatikan di pelajaran hari Kamis. Dan di pelajaran selanjutnya, di pelajaran terakhir hari Jumat, kita bisa lihat bahwa dari sejak awal pertentangan besar di surga sudah menjadi tujuan setan untuk membuangkan hukum Allah. Dia gak suka dengan hukum Tuhan. Dia mau jabatan, dia mau kedudukan daripada Allah, tapi dia gak mau sifat daripada Allah. Itu sebabnya untuk mencapai tujuan inilah ia mengadakan pemberontakan melawan pencipta, dan pemberontakan itu diteruskan perjuangannya sampai di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan Baal Peor juga yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya yang sudah saya jelaskan tentang pemberontakan bangsa Israel ini, hamba Tuhan yang Alkitabiah, Nyonya Ellen G. White, dia menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu, bahwa mereka memberontak kepada Allah dan melangkah ke daerah yang terlarang. Itu sebabnya mereka terperangkap di dalam jerat setan dan mereka digelapkan oleh musik dan tari-tarian.
lalu panca indera mereka dibutakan, mereka meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan, dan mereka tergiur, terpesona oleh kecantikan perempuan-perempuan kafir. Mereka meminum anggur dan itu menghancurkan pengendalian diri mereka. Akhirnya nafsu menguasai diri daripada bangsa itu dan mereka melakukan perbuatan zina, perbuatan mesum, dan akhirnya jatuh di dalam penyembahan berhala, bahkan sampai mempersembahkan korban di atas mezbah kafir dan mengikuti upacara-upacara kafir yang paling keji. Umat Tuhan yang terkasih, pelajaran daripada bangsa Israel ini, mereka sudah diberikan ketetapan, mereka sudah diberitahu mana yang benar dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tetapi ketika mereka memanjakan diri mereka untuk hidup selangkah lebih dekat kepada dosa, mereka digiring lebih jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita harus tetap dikatakan bersekutu, berpaut kepada Allah. Ya, dengan cara-cara yang rohani tentunya. Berdoa, membaca Alkitab, peribadatan, persekutuan rohani, itulah yang akan bisa membentengi kehidupan kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa yang sama sebagaimana yang sudah dilalui dan juga diikuti oleh bangsa Israel. Itulah yang bisa menjadi sedikit pelajaran dari apa yang kita bisa bahas pada pelajaran yang ke-6 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.